Anak-anak, marilah kita lanjutkan sekarang kedaulatan rakyat yang dilaksanakan di negara kita di Indonesia, yaitu menurut pasal 1 ayat 2. Anak-anak tadi sudah menghafalkannya. Bagaimana bunyinya pasal 1 ayat 2? Yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, anak-anak. Karena dulu sebelum diamandemen, bunyi pasal 1 ayat 2 itu adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Jadi kalau dulu yang pemegang kedaulatannya itu adalah MPR, tapi kalau sekarang tidak, sekarang rakyat. Jadi bunyinya berubah setelah diamandemen, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang mana di sini memiliki suatu arti bahwa pemegang kedaulatan di negara kita ini sesungguhnya adalah rakyat. Siapa yang diberi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan ini? Ya pemerintah. Pemerintah melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai dengan keinginan rakyat. Karena ini sudah ditentukan di dalam suatu undang-undang dasar. Anak-anak harus mengingat bahwa negara kita ini kan kedaulatan yang ada kan selain kedaulatan rakyat juga kedaulatan hukum. Jadi dari pasal ini sudah menunjukkan bahwa kedaulatan di negara kita adalah kedaulatan rakyat karena pemegang kekuasaan tertinggi adalah tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti sesuai dengan hukum. Pusat diberikan kekuasaan tetapi tetap diawasi oleh rakyat, maksudnya semacam itu. Jadi pemerintah pusat itu diberi kekuasaan oleh rakyat tetapi tetap diawasi oleh rakyat. Inilah anak-anak yang menentukan bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat. Sedangkan negara kita menganut teori kedaulatan hukum, tadi Ibu sudah menjelaskannya. Sekarang kita lanjut ke prinsip kedaulatan di negara kita. Prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan anak-anak bisa membukanya ada di buku kalian, yaitu pada di halaman masih ada di halaman 60-61. Ya. Prinsip kedaulatan itu jumlahnya ada 6. Ini dalam bukunya ini anak-anak. Ada 6. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini tadi Ibu sudah menjelaskannya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa artinya? Tadi saya sampaikan, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk negara tadi kan sudah. Republik juga sudah ya, jadi Ibu tidak usah mengulang-ulang. Republik itu negara yang dikepalai oleh presiden. Jadi selamanya Indonesia nanti sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya pimpinan negara kita adalah presiden, bukan raja gitu ya. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, tadi juga sudah Ibu sampaikan. Jadi pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemegang kekuasaan tertinggi ini adalah orang yang telah dipilih oleh rakyat, diberikan kekuasaannya, dan kekuasaan yang diberikan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia ialah negara hukum. Nah, ini bunyi pasal 1 ayat 3. Jadi negara kita ini memang negara hukum. Segala sesuatunya yang tertinggi adalah pada hukum. Jadi di negara kita tidak boleh kita main hakim sendiri, tidak boleh ya anak-anak. Segala sesuatu akan bisa kita atasi sesuai dengan hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Anak-anak paham maksudnya? Jadi dalam prinsip kedaulatan ini, presiden dan DPR di negara kita ini kan lembaga yang sama. DPR dipilih oleh rakyat, presiden ya dipilih oleh rakyat. Maka presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Kalau dulu pada masa Orde Lama ya, itu kan presiden
membubarkan DPR gitu ya, kan bisa. Tapi kalau di sini tidak bisa. Jadi DPR dan presiden kedudukannya sama, sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Maka tidak boleh, tidak bisa presiden membubarkan DPR, itu tidak akan bisa. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri atau kabinet, susunan para menteri namanya kabinet, anak-anak. Karena yang memilih menteri itu adalah presiden, maka menteri ini diangkat presiden, yang memberhentikan juga presiden. Kalau presiden misalnya tidak cocok, bekerja 1 tahun kok hasilnya tidak baik, tidak sesuai, presiden bisa menghentikannya. Sedangkan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kalau dulu MPR tuh punya kekuasaan untuk memberhentikan presiden, ya, lengser kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak, anak-anak. Jadi MPR itu hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Masa jabatannya berapa? 5 tahun ya, 5 tahun itu. Inilah anak-anak prinsip di dalam negara yang berkedaulatan rakyat di negara kita. Saya rasa videonya cukup dulu, nanti kita lanjut.